Halo Yumecinggu, lama banget ya kita nggak ketemu. Maaf banget kalau tahun ini kita kurang aktif di YouTube. Di video kali ini aku mau sharing dan bagi-bagi tips tentang caranya kirim paket ke luar negeri. Dan disclaimer, semua ini berdasarkan pengalamanku ya. Dan aku juga bukan orang yang ahli di bidang ini. Aku pun juga masih belajar sampai sekarang. Oke, kita mulai aja ya ceritanya. Jadi sekitaran bulan September itu ada yang DM aku. Katanya dia mau nge-hosting GO. Jadi GO itu grup order gitu. Nah, aku pikirnya kan dari Malaysia, Filipina atau Singapura gitu kan. Nah, ternyata dia itu dari Prancis. Dan ini tuh pertama kalinya banget dapat orderan dari Eropa. Biasanya tuh cuman Asia aja gitu. Jadi gimana nggak senang coba. Nah, tanpa pikir panjang, ya udah deh aku kasih tahu detail barangnya gimana, terus harganya berapa. Setelah beberapa minggu gitu aku dapat list orderannya apa aja kan. FYI, kalau kirim paket ke luar negeri itu biasanya aku pakainya Shopee Export. Ini tuh salah satu fitur dari Shopee gitu pokoknya. Jadi bayarnya dari luar negeri bisa check out produk kita gitu kan. Nah, terus kalau grup order itu atau GO biasanya mereka punya semacam warehouse atau proxy di Indonesia gitu. Jadi intinya mereka nyewa alamat di Indonesia. Nanti aku ngirim paketnya ke alamat itu. Nah, setelah itu pihak warehouse atau proxy-nya ini kirim ke bayarnya gitu. Jadi sebenarnya aku tuh belum pernah kirim langsung ke alamat penerima yang ada di luar negeri gitu. Tadi kan udah dapat list ordernya apa aja kan. Nah, ternyata GO-nya ini tuh nggak ada alamat di Indonesia. Jadi otomatis dia nggak punya warehouse atau proxy di Indonesia kan. Jadi aku harus kirim langsung barangnya ini ke Prancis. Nah, di situ aku tuh mulai bingung. Masalah pengirimannya nanti gimana, terus kepikiran juga gimana transfer uangnya. Panik sih, tapi akhirnya aku tanya-tanya nih ke sesama small biz dan cari-cari info juga. Terus aku ingat nih, dulu aku tuh pernah order merchandise dari Korea gitu kan. Nah, terus paketannya itu tuh ada masalah di pos Indonesia dan akhirnya aku ngurus paketnya langsung ke pos kan. Nah, waktu sampai sana aku tuh diarahin ke counter gitu kan yang ada tulisannya kiriman ke luar negeri. Nah, terus aku jadi kepikiran nih, kayaknya bisa deh tinggal kirim barangnya itu ke pos. Nah, dari situ aku mulai deh tanya-tanya ke customer service-nya Pos Indonesia dan ternyata emang bisa. Akhirnya aku lanjut siapin orderannya sambil kabarin admin GO-nya tentang pengiriman sama pembayarannya gimana. Terus masalah pembayaran ini, kalau kalian punya PayPal itu tuh bisa langsung transfer aja ke PayPal kalian. Tapi berhubung kemarin itu serba dadakan dan aku belum punya PayPal, jadi aku tanya nih ke admin GO-nya, kira-kira bisa apa enggak dia transfer ke rekening Bank Indonesia aku. Dan ternyata katanya tuh bisa, cuman dia pakai jasa orang lain gitu buat transfer ke rekeningku. Jadi intinya itu ada orang ketiga biar uangnya itu bisa masuk ke rekeningku. Terus kan aku jelasin juga nih kalau pengirimannya itu pakai EMS dan kenanya sekitar 600 ribuan per kilo. Kalau bagi kita itu kan kayak mahal banget gitu ya. Dan aku bilang nih ke admin GO-nya, kata dia nggak apa-apa. Oh ya, buat berat barangnya ini di awal itu aku udah hitung dulu kira-kira berapa beratnya. Waktu awal itu aku hitung nggak sampai 1 kilo, jadi sekitaran 700-an gram. Itu belum termasuk sama packing, tapi di akhir setelah di packing pakai bubble wrap sama pakai kardus itu sekitaran 750 gram. Setelah sekitaran semingguan proses produksinya kan udah selesai, jadi malamnya itu udah aku packing dan terus rencananya besok pagi mau aku antar ke kantor pos. Tapi di sini tuh aku mulai overthinking nih, ini tuh beneran nggak sih tinggal kirim aja, terus bisa nggak sih di semua kantor pos? Nah, karena ini akhirnya aku tanya-tanya lagi nih ke CS-nya Pos Indonesia dan ternyata sama CS-nya ini disuruh isi CDS. CDS itu Custom Declaration yang ada di website gitu. Ini tuh sebenarnya cuma isi data-data pengirim sama data penerima gitu. Terus selain itu juga masukin jenis barangnya apa sama harga barangnya berapa, terus berat barangnya juga berapa. Jadi aku bikin invoice-nya juga dan buat pengirimannya ini bisa di semua kantor pos ya. Nah, waktu aku isi data pengirim sama penerima itu disuruh masukin alamat email, sedangkan aku nggak minta alamat email kan ke penerima. Ya karena aku mikirnya kayak kirim paket biasa gitu, jadi ya udah deh aku harus minta dulu kan ke penerimanya. Nah, karena perbedaan waktu juga, jadi
Aku tuh tanyanya pagi sekitaran jam 7 atau jam 8-an gitu. Nah terus baru dibales sama dia tuh sekitaran jam 2 atau jam 3 sore. Dan setelah dibales gitu aku langsung isi CDS-nya, terus habis itu formnya aku print sama invoice-nya juga. Terus aku langsung kirim paketnya ke kantor pos. Dan waktu sampai di kantor pos itu udah sekitaran jam 5-an sore gitu dan udah sepi banget di sana. Tapi ternyata tuh aku tuh juga harus nunggu lagi di sana. Alasan aku nunggu lagi di kantor pos itu karena aku kan kantor posnya itu kantor pos cabang yang ada di kotaku. Nah katanya itu perlu ditanyain dulu nih ke kantor pos pusat. Kirimannya itu tadi termasuk jenis apa di datanya mereka. Pokoknya mereka tuh kayak punya database yang isinya tuh kayak jenis-jenis barang gitu kan. Nah kayak harus memastikan gitu dulu. Setelah aku nunggu sekitaran 30 menitan gitu, belum ada jawaban nih dari kantor pos pusat. Dan terus disaranin sama pegawainya buat balik lagi besok pagi aja. Akhirnya ya udah aku balik lagi di hari berikutnya. Besok paginya aku balik lagi kan ke kantor pos. Terus ya udah deh tinggal kirim aja kayak biasa, tinggal bayar dan resinya udah keluar. Seneng banget bisa punya pengalaman kirim paket langsung ke luar negeri. Dan aku ini kirimnya pakai IMS dan estimasinya itu sekitaran 5-7 harian gitu. Aku kan kirimnya di tanggal 4 Oktober dan estimasi sampainya itu di tanggal 11 Oktober. Terus di tanggal 10 aku kan ngecek trackingan paketnya gitu. Ternyata paketnya itu udah keluar dari Bea Cukai Perancis. Jadi aku mikirnya kan pasti bentar lagi udah sampai nih. Tapi nggak semudah itu. Trackingan paketnya itu stuck beberapa hari. Tapi aku tetap mencoba positive thinking kan saat itu. Soalnya kebetulan itu tuh mendekati weekend gitu. Kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat gitu. Ya udah aku tungguin lagi kan. Tapi ternyata setelah beberapa hari tetap masih stuck dan bener-bener nggak gerak sama sekali. Panik banget kan waktu itu. Tiap hari itu aku ngecekin terus dari tanggal 11 sampai tanggal 16, tapi tuh nggak jalan sama sekali, bener-bener mandek. Aku mikirnya itu tuh masalah teks atau gimana gitu kan. Jadi aku juga nggak hubungin admin GO-nya buat tanya-tanya ke dia gitu kan. Tapi ternyata dia juga belum dapat kabar tentang paketnya. Kan aku makin panik ya di situ. Terus di tanggal 17 aku coba hubungin CS Pos Indonesia buat tanyain paketnya tadi. Soalnya kan estimasi sampainya itu 5-7 harian dan itu tuh udah hampir 2 minggu gak ada progres sama sekali. Terus kata CS-nya itu paketnya kan udah sampai Perancis. Nah setelah sampai Perancis itu paketnya dialihkan ke kantor pos Perancis gitu. Nah ada satu hal yang bikin aku bingung. Jadi CS posnya itu tuh bales kayak gini. Ini aku liatin balesan CS posnya ya. Jadi tuh kenapa aku bingung karena di situ ada 2 nama, yang satu itu La Poste, yang satu itu Chronopost. Terus kan aku coba cek nih di webnya La Poste dulu kan, resinya ini tuh bisa dimasukin, tapi anehnya tuh nggak keluar trackingannya gitu. Terus malah diarahin ke websitenya Chronopost. Dan tau nggak sih, cuman di website Chronopost itu trackingannya jalan. Jadi kan aku mikirnya ya udah paketnya udah aman nih, trackingannya udah jalan. Aku juga mastiin juga ke admin GO-nya dan jelasin masalah trackingan tadi. Terus sambil tanya juga biasanya emang kayak gini atau gimana, dan ternyata biasanya yang kirim paket itu tuh La Poste. Nah tapi kenapa trackingannya ini tuh ada di Chronopost paketnya? Kan aku juga makin panik lagi ya kalau kayak gini ya. Terus kata admin GO-nya itu nanti Chronopostnya mau dihubungin sama dia kan, karena dia juga ngerasa lama banget gak sampai-sampai. Dan sebelumnya dia juga udah ngehubungin La Poste buat nanyain paketnya, tapi katanya gak ada di pos tempat dia tanya paketnya itu tadi. Terus beberapa jam setelah admin GO-nya tanya ke Chronopost itu mulai jalan nih trackingan paketnya, dan besoknya udah berubah jadi dikirim sama kurir. Aku juga udah bilang sama admin GO-nya dan dia tuh udah nungguin dari pagi sampai sore dan ternyata tuh nggak ada yang datang. Padahal kan tinggal sedikit lagi udah sampai gitu kan paketnya. Waktu aku ngecek lagi tuh status pengirimannya malah udah berubah jadi di pending, dan itu posisinya kalau nggak salah hari Jumat. Dan berarti kan kalau di pending kan hari selanjutnya hari Sabtu kan baru bisa dikirim lagi. Aku mau liatin juga hasil trackingannya di websitenya itu. Di gambar ini itu kan ada 3 trackingan yang berbeda kan. Trackingan pertama itu paketnya OTW dikirim, terus
Trackingan kedua paketnya udah dibawa kurir, dan trackingan ketiga paketnya ini tuh berubah status jadi di pending. Gregetan gak sih liatnya, padahal udah mau sampai, kurang dikit lagi tapi masih ada masalah lagi. Sebenarnya nggak cuma aku doang yang gregetan, tapi admin GO nya pun ikut gregetan sama paketnya ini tadi. Akhirnya admin GO nya ini mau coba ambil langsung ke kantornya gitu loh. Nah ternyata tuh bisa, tapi setelah didatengin kantornya itu nggak sesuai alamatnya sama yang dikasih. Terus entah gimana akhirnya, tapi tetap ketemu kok, kayak selang beberapa jam gitu ketemu, entah gimana lah pokoknya. Sebenarnya paketnya itu bisa langsung diambil, tapi harus bayar pajaknya dulu gitu. Akhirnya diambil sama admin GO nya di hari berikutnya karena kayaknya dia belum bawa uang buat bayar pajaknya itu tadi. Dan akhirnya sampai juga paketnya ke tangan admin GO setelah 18 harian melewati perjalanan panjang penuh drama ini. Terus aku kan juga dikirimin proofnya ya, dan itu tuh seneng banget pokoknya. Akhirnya paketnya sampai juga setelah lama banget lah pokoknya ini tuh. Jadi kan aku kirim paketnya itu tanggal 4 kan. Nah itu tuh paketnya sampai di tanggal 22 Oktober. Lumayan lama banget kan. Terus ada satu hal nih yang aku takutin, gimana nanti kalau paketnya itu balik lagi ke pengirim, kan tambah ribet lagi kan. Untungnya aja enggak, benar-benar pengalaman banget sih ini, baru pertama kali kirim paket ke luar negeri tapi langsung disuguhi drama pengiriman yang kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa sih, kan untuk pengalaman juga ya kan. Oke, sekian ceritaku tentang pengiriman paket ke luar negeri. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, bisa komen aja atau bisa DM ke Instagram. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.